Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan melanjutkan kuliah metodologi penelitian pada pertemuan yang ke-9. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA, hari ini kita akan membahas beberapa abstrak dari teman-teman yang sudah disubmit di WA Group. Dan setelah itu kita akan masuk ke pembahasan di pendahuluan. Ya, pendahuluan ini yang sudah kirim ke saya, Putra. Yogi kalau mau ngirim juga silakan. Mungkin kalau nututi waktunya akan kita bahas. Saya lanjutkan dengan membahas abstrak ya. Ini siapa dulu nih? Indri dulu atau Anissa dulu yang sudah masuk ke saya? Yogi kemarin kan sudah. Siapa dulu? Silakan open mic. Indri, siap? Iya Pak, enggak apa-apa. Oke, Indri ya. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Oh, ada tiga. Ada tiga. Indri silakan. Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Judulnya yang mana yang dipilih? Itu Pak, saya kan masih bingung judulnya. Saya tulis 3. Coba disampaikan satu-satu. Yang pertama itu analisis strategi pemasaran kafe Padok Kopi dalam menghadapi persaingan kafe lokal di Bunga Gresik. Yang kedua itu strategi pemasaran dalam mempertahankan pelanggan kafe Padok Kopi di Bunga Gresik. Yang ketiga, analisis pemasaran kafe Padok Kopi dalam menghadapi kompetitor baru. Ini rasanya masih rasa manajemen ini. Belum rasa kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu fokusnya itu ke bagaimana strategi pemilik. Jadi kalau diminta untuk memberi saran, mungkin lebih bagus kamu kalau inovasi bisnis. Yang 10 tipe inovasi itu ya Pak? Ya, boleh nanti pakai itu. Inovasi bisnis. Jadi judulnya bukan analisa strategi pemasaran. Jadi kalau strategi pemasaran itu kecenderungan ini ilmunya teman-teman manajemen. Jadi fokusnya hanya di pemasaran. Padahal bisnis itu tidak hanya pemasaran, mesti berefek pada hal yang lainnya. Pemasaran kan seperti yang hanya di depan. Enggak, kalau kamu pemasarannya bagus, tapi kemitraanmu itu tidak dengan supplier misalnya enggak kamu bina, kamu enggak akan ada artinya. Jadi yang dilakukan inovasi itu bisnisnya keseluruhan, 9 elemen itu. Jadi kalau bahasamu ini seakan-akan itu hanya di depan saja, benar enggak? Ya, jadi inovasi bisnis, kafe Padok menghadapi, lah ini boleh. Nah, atau kalau apa judul nanti ditaruh belakangan juga boleh. Ini hanya panduan aja dulu sementara enggak apa-apa. Oke, ini aja ya sementara ya. Saya di log ya, nanti bisa direvisi lagi yang lain. Oke, silakan abstraknya. Apa sih intinya kira-kira penelitian ini? Silakan, Indri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah bisnis yang mengalami persaingan ketat. Salah satunya yakni kafe. Kafe yang mempunyai usia yang cukup lama
harus mampu mempertahankan kesuksesannya, apalagi semakin menjamurnya kafe-kafe baru dengan berbagai jenis konsep dan menu yang ditawarkan mungkin berpotensial menggusur minat para pelanggan yang sudah lama tersebut. Salah satunya yakni Cafe Pado Kopi yang menerapkan berbagai strategi agar dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Cafe Pado Kopi dalam mempertahankan pelanggan saat menghadapi kompetitor baru, serta apa saja sih kendala yang dihadapi saat menerapkan strategi dan membuat inovasi sebagai solusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Cafe Pado Kopi dalam mempertahankan pelanggannya dengan pelayanan yang nyaman. Selain itu, juga melakukan inovasi dengan menampilkan live musik setiap seminggu atau 2 minggu sekali, sehingga tak hanya pelanggan lama yang akhirnya memilih untuk tetap berlangganan, tetapi juga pelanggan yang baru akan tertarik untuk mengunjungi Cafe Pado Kopi. Kata kuncinya strategi pemasaran dan 10 tips of innovation. Oke, Indri, ini nanti rencananya kamu coba untuk menemukan strategi atau kamu memotret strategi yang sudah ada? Indri? Iya, Pak. Kamu rencananya ini kamu memotret strategi yang sudah dilakukan oleh Pado Coffee, atau kamu mau menyarankan strategi atau inovasi baru kepada mereka? Tujuannya yang mana? Sepertinya itu memotret kayaknya, Pak. Memotret. Kalau memotret artinya Pado Coffee sekarang posisinya sudah berhasil menang dari kompetitor berarti ya? Dia berjaya sehingga kamu lakukan potret. Apa sih yang membuat dia survive ini gitu kondisinya sekarang? Betul? Iya, Pak. Oke. Nanti kamu motretnya pakai analisa apa? Analisanya pakai apa nanti? Pakai teori apa maksud saya? Oke. Teorinya mungkin pakai Miles and Huberman di metode kualitatif deskriptif. Oke. Kalau muni teori bisnisnya, kan kemarin ada design thinking, ada business model canvas, ada 10 type of innovation. Kamu pakai yang mana nanti? Nggak tahu, Pak. Pertama kamu harus tahu bisnis modelnya dulu. Ya. Dari bisnis model ini kamu cari tahu 9 elemen bisnis modelnya ini apa aja isinya. Masih paham kan 9 elemen bisnis model? Iya, Pak. Ya. Pelanggannya itu siapa? Kemudian channel distribusinya seperti apa? Kemudian mitra dia siapa? Dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti kamu bisa evaluasi. Ini sebenarnya pelanggannya ini siapa sih? Kalau dia kafe lama, itu artinya pelanggannya mesti orang-orang yang sudah jadul-jadul. Bener nggak? Nggak juga sih, Pak. Justru malah anak-anak muda yang
biasanya lakukan? Kalau anak-anak muda berarti dia sudah merubah strateginya, nggak tahu itu makanannya atau apanya yang bisa menarik anak-anak muda. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi mestinya dia berubah dong, berinovasi dong. Dan saya yakin tidak hanya di sisi ini saja, di live musik dan tempat yang nyaman. Jadi misalkan di makanannya, atau kalau pakai ilmunya design thinking, dia itu tahu apa yang diinginkan oleh anak muda. Dari situ dia merespon, berinovasi, memenuhi kebutuhan yang anak muda tadi. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Ya, artinya apa? Kamu harus tahu bisnis modelnya dia dulu. 9 elemen tadi itu dia pakai apa. Baru setelah 9 elemen tadi ketahuan, kamu bisa membaca. Oh, ternyata dari sisi pendekatan ke customer. Pendekatan customer, kamu lihat lagi itu pakai teknik apa di 10 type of innovation ini. Baru nanti ketemu. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Oke, ini more or less nanti kayak seperti ini enggak apa-apa. Cuma nanti saya sampaikan tadi jangan fokus ke hanya di pemasarannya saja. Tapi 9 elemen tadi kamu lihat. Bisa jadi sebenarnya bukan pemasaran yang dilakukan. Ya kan? Kalau ini kan kamu lihat ini di live musik dan di tempat yang nyaman ini. Ya. Ini bisa jadi di produknya dia benerin. Malah nggak ngomong ada pemasaran sama sekali di sini. Apa proposisimu atau hipotesamu. Benar nggak? Benar nggak? Sama Indri? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Nanti perkuat di sini. Nanti apa sih? Oh, ketika kamu nanti ngomong tujuannya. Tujuan 1, mengetahui apa bisnis model yang diterapkan oleh Pedok Cafe. Kopi Cafe. Gini ya. Terus apa lagi tujuan penelitiannya? Mengetahui pola persaingan kafe di wilayah Pedok Cafe lah. Terus mengetahui bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Pedok Cafe sehingga bisa survive. Gini ya. Iya, Pak. Pertama, sini kamu bisa ulas kafe boleh. Nanti di dalamnya ada Pedok Cafe. Terus yang kemudian bisnis model kanvas. Terus 10 type of innovation, kamu juga bisa masukkan persaingan usaha. Ini juga boleh kamu bahas. Ya. Nanti bab 1 kamu cerita ini. Ya. Ini pendahuluan nanti bab 1 cerita ini pendahuluan. Ini bab 1. Latar belakang. Kemudian tadi tujuannya ada di sini ya, bab 1. Bab 2 nanti kamu bahas ini. 4 hal ini. Bab 2, bab 3 nanti kamu ini. Bab 3. Nah, bab 4 nanti ini.
Oke, Indri, ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk saat ini masih belum, Pak. Ya, besok coba mulai dibuat ini ya, apa bab satunya ya. Ini tadi kita kasih clue ya, terbelakang ini bab 1. Terus kemudian ini juga tadi bab 1 ya. Iya. Ya. Oke. Oke ya. Saya save as Indri. Oke. Baik, selanjutnya siapa ini? Ini yang siapa sih sekarang ada yang? Anggita, Anggita apa Anissa dulu? Silakan. Siapa yang bisa open mic? Anggita atau Anissa? Iya, Pak. Anggita ya. Oke. Ya. Oke, silakan Anggita. Dijelaskan. Baik. Judul yang saya ambil adalah penerapan bisnis model kanvas pada kurir independen terhadap pemasaran UMKM di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dan untuk abstraknya, UMKM merupakan usaha produktif milik perseorangan maupun badan usaha. Usaha ini yang mendominan sebagai mata pencarian di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang berkolaborasi dengan kurir independen dalam melakukan proses kegiatan usaha. Kurir independen memiliki peran pada UMKM, namun belum tepatnya sasaran yang diberikan dari kedua pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan bisnis model kanvas untuk melakukan kegiatan usaha tepat sasaran atau target. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang akan dilaksanakan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Peneliti melibatkan 20 UMKM, 10 kurir independen, dan 30 customer pendukung UMKM yang dijadikan sebagai subjek pendukung penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini akan menginformasikan kepada pelaku UMKM dan kurir independen mengenai penerapan bisnis model kanvas untuk tepat sasaran pada kegiatan usaha. Untuk kata kuncinya, saya mengambil bisnis model kanvas, design thinking, UMKM, dan kurir independen. Oke, Anggita. Ini nanti kamu memotret apa kamu mau membuat sebuah solusi. Membuat sebuah solusi. Inovasi ya, inovasi lah, solusi inovasi. Berarti nanti kamu akan menggunakan apa yang paling banyak ini teorinya? Business model canvas, design thinking, atau 10 type of innovation? Lebih ke bisnis model kanvas, Pak, untuk menetapkan targetnya itu. Oke, saya tanya lagi. Kamu kan juga sudah paham design thinking ya. Untuk membuat solusi itu yang diperlukan bisnis model apa design thinking? Keduanya sih, Pak. Kalau diminta tolong pilih satu yang mana? Lebih ke design thinking. Lebih ke design thinking. Harusnya andalanmu design thinking. Ya, bukan bisnis model kanvas. Kanvas itu kalau design thinkingnya sudah kepegang, maunya apa kepegang, solusinya kepegang, baru didorong sama bisnis modelnya. Ya, oke. Ya, Saya gimana? Tapi kemarin itu saya sempat berpikir untuk ke design thinking, tapi sepertinya kalau ke design thinking itu mereka itu lebih agak kesulitan menerima gitu, Pak. Karena design thinking kan tahapannya agak lebih spesifik ya daripada itu apa DMC-nya itu. Kesulitannya ada di mana? Ada di mana? Di mereka diajak diskusinya untuk membuat penyelesaian permasalahan atau apa? Di diskusinya. Nah, kalau mereka tidak mau diajak untuk membuat solusi, ya gimana kamu bisa menyelesaikan? Nah, saya tanya. Memberikan itu, Pak,
pengarahan lebih lanjut sih. Maksudnya gimana? Karena Kamu kasih trimodadi karena maksudnya? enggak, kita Hah? ngasih tahu kalau sebenarnya sasaran produk ini tuh ke target ini, bukan ke ini. Nah, nanti kita menentukan solusinya itu melalui dua pilihan ini. Kemarin tuh sempat bingung Pak antara BMC sama desain. Karena BMC kan saya rasa itu lebih simple ya Pak ya. Bukan Jadi lebih simpel saya loh. Masalahnya ketika kamu mau ngasih tahu mereka, yang kamu kasih tahu itu benar apa enggak? Yang saya khawatirkan itu enggak benar. Karena apa? Karena tidak berdasarkan dari empati kepada orang yang mau kita bantu. Kecuali kalau kamu sudah melakukan design thinking dan sudah valid, ini loh Pak, valid, saya sudah observasi, saya sudah wawancara, hasilnya itu ini. Nah itu baru enggak apa-apa. Kamu lanjutkan dengan bisnis modelnya. Paham yang saya sampaikan? ya paham Pak. Nah, khawatir saya ya kamu, wah ini angel Pak diajak koordinasi loh. Kalau angel gimana kamu mau ngasih itu? Artinya apa sih? Ya belum ada kesadaran dari mereka. Kamu berat nanti. Kamu bisa jadi kamu effortmu besar, tapi kamu nggak tepat sasaran. Tapi kalau mereka dilibatkan untuk wawancara, untuk observasi, itu bisa. Ya nggak ada masalah. Kamu punya tim kecil yang melakukan itu sendiri. Tapi ya tetap menggunakan design thinking. Paham maksudnya? Iya Pak, paham. Oke, sebentar. UKM merupakan usaha produktif ini. Bergabung dengan guru independen dan melakukan kerjaan. Oke, sampai di sini saya paham. Yang kedua, guru independen memiliki peran pada UKM namun belum tepat sasarannya. Ini gimana maksudnya ini? Jadi seperti ini Pak, di daerah saya kan banyak UMKM ya, dan itu ada kurir independen. Maksudnya kurir independen itu dia itu hampir mirip sama Grab, sama Shopee Express. Tapi kurir independen ini kita hanya by WA. Nah, kurir itu mempromosikan produk UMKM tanpa mengambil untung, tapi dia mengambil keuntungannya dari ongkos kirimnya. Ya, ongkos kirimnya itu murah daripada Grab atau yang lainnya. Dan bahkan orang-orang itu dari dulu itu lebih berminat ke kurir daripada ke aplikasi. Padahal aplikasi lebih terjamin ya Pak ya, tidak ada penipuan, tapi lebih ke sini. Dan secara tidak langsung kurir ini membantu promosi UMKM. Tapi sasarannya itu terkadang kurang tepat. Yang menjangkau malah ada yang beberapa dari luar Babat. Karena di luar Babat tidak ada kurir independen. Oke, pertanyaan saya, yang mau kamu bantu ini kurir independennya apa UMKM-nya? UMKM-nya. Saya ulangi lagi, UMKM-nya apa kurir independennya? UMKM-nya, Pak. So, di judulmu ini ya, yang bikin bingung loh ya. Iya Pak, maksudnya kurang. Oh iya, kurirnya Pak. Lah, kurirnya. Iya, kurirnya. Saya lupa mau inovasi saya. Lah itu saya melihat itu tadi masih ada bingung kamu antara yang mau yang mana? Wis sepakat dulu. Kurir independennya. Oke. Iya. Kurir independen memiliki peran pada namun belum tepat sasaran. Lah ini kalimat ini yang belum tepat sasaran maksudnya gimana yang saya nggak paham ini kalimat ini. Yang tepat sasarannya seharusnya kan sasarannya di Kecamatan Babat ya Pak ya. Tapi kurir itu malah di luar Kecamatan Babat. Oh, itu harusnya kamu ceritakan. Peran UKM namun belum tetap tepat sasaran dalam melayani pelanggannya. Ya. Bingung memberikan kalimat ya Pak. Ya. Nanti direvisi ya, kebanyakan ya, Pak. UMKM yang mereka layani di luar area mereka. Sehingga tidak terlalu efektif. Ini mungkin ya maksudmu ya? Iya, Pak. Oke. Ini pendahuluannya sudah oke. Sekarang tujuan penelitian ini adalah, lah, apa sih tujuan penelitian itu apa? Kamu ingin apa?
Berdasarkan kenyataan di atas. Pengennya kurirnya itu menjangkau Kecamatan Babat dan sesuai target target konsumennya. Tujuan peneliti adalah untuk membantu apa tadi itu kurir independen dalam memaksimalkan layanan mereka. Mungkin ini ya maksudmu ya? Oke, Pak. Kan layanan mereka ya. Dengan menggunakan metode ini belum kan layanan mereka dengan melakukan inovasi layanan dengan ini dalam memaksimalkan layanan mereka dengan melakukan inovasi layanan melalui inovasi layanan. Kemudian metode design thinking digunakan untuk mendapatkan inovasi tersebut. Ini ya. Oke. Penelitian dilakukan menggunakan metode PAR. Ini kamu nanti kan melibatkan mereka kan dalam design thinking-nya? Iya, Pak. Ya. PAR. PAR itu aktif. Kita masuk menjadi bagian di situ. Itu PAR. Bentar. Tak tunjukkan PAR itu seperti apa. Bentar ya. Banyaknya Sufa kemarin. Tak ambilkan ke Anggita. Oke. Penelitian kualitatif participatory action research atau PAR. Artinya peneliti ikut aktif di dalam apa ya? Istilahnya itu kayak percobaannya. Melibatkan berapa orang nanti? Ini ya, 20 UMKM 30. Ini nanti kamu akan berdiskusi bareng mereka atau bagaimana? Iya, diskusi sih, Pak. Tapi diskusinya itu kan itu kadang ada base camp-nya gitu di beberapa tempat. Jadi itu langsung seketika itu juga. Pertanyaannya, mereka ini kamu jadikan sebagai orang yang diwawancarai atau kamu jadikan mereka seperti tim? Atau sebenarnya kamu punya tim sendiri, timmu cuma 5 orang, cuma nanti ngambil datanya kepada mereka nih. Yang diwawancarai, Pak. Mereka timmu sendiri berapa orang? Kalau kayak kemarin kan kalau kita bikin di rombel 1 kan ada orang 10. Orang 10 itu yang mewawancarai
melibatkan UKM-UKM ini. Kamu ada berapa orang timmu itu? Untuk meneliti ini, Mm-mm. saya dan teman saya, Pak. Karena ini juga konsultasi sama teman saya. 2 orang Cuma saja? 2. Iya, 2. Gini aja, jangan 2. Anggap aja 3 orang, saya satunya. Baik. Ya, Oke. melibatkan 3 orang peneliti yang dengan menggunakan objek penelitian 20 UMKM sebelumnya. 30 customer pendukung UMKM maksudnya apa? UMKM 20 UMKM 10. Ini apa ini? Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya itu Pak, seharusnya UMKM-nya itu yang 10, kurirnya itu yang 20. 10 UMKM, oke. Ya. Terus 20 kurir, terus Ya, yang terus ini apa ini? 30 customer pendukung itu maksudnya yang pernah membeli di apa kurirnya itu. Ya wis, Nanti kita customer gitu tanya. aja lah ya, biar Ya. nggak bingung ya. Ya. Nah, gini ya. Ini kan jelas nih, wis. Oke, hasil penelitian. Tahu nggak kira-kira proporsinya, hipotesanya apa ini hasil penelitiannya? Tahu nggak kira-kira? Hasilnya apa kira-kira? Anggita, kira-kira ada nggak? Hasilnya apa kira-kira? Hasilnya Kira-kira aja, mesti nggak bener itu nanti. Karena harus dicek dulu nanti berdasarkan itu. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang ditujukan kepada customer kepada apa? Kurir independen dengan konteksnya apa? Apa dalam hal apa mau dibantu? oh, solusi Apa? lebih ke solusinya Pak ya. Enggak, dalam hal apa? Kayak waktu workshop design thinking itu loh. Oh, Customer-nya PMI dalam hal apa mau dibantu? Dalam hal optimasi layanan gitu. iya, optimalisasi pelayanan di daerah kecamatan itu sendiri. Mainan, kemudian kurir ini terus menghasilkan menemukan permasalahan apa kira-kira? Permasalahannya apa? Nah, nanti kira-kira aja. Biar kamu punya panduan. Hah? Iya, iya, Pak. Oh iya Pak, saya tidak itu karena ya yang order ternyata nggak ada yang di dalam sini ya Pak. Ternyata dari luar ya. Nggak saya ambil kan gitu. Iya, itu Misalkan sepinya order di wilayahnya sendiri. Ya, kemudian apa PWS peluang yang didapat bagaimana bisa kurir independen meramaikan order di wilayahnya sendiri.
solusi yang didapatkan dengan, nggak tahu ini ya, ini saya ngomong kosong aja dulu ya. Apa kira-kira ayo? Dengan melakukan promosi di wilayahnya melalui media sosial. Cek. Kemudian prototype menggunakan IG dan sudah diuji validasi menggunakan desirability, visibility, dan visibility mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kira-kira kayak gini kan? Iya, Pak. Ya, kita mesti ini paham banget ini yang saya sampaikan ini ya. Nanti ini diisi prototipenya apa, desirability-nya itu apa, visibility-nya apa, yang diuji kemarin apa, apakah mitranya, apakah solusinya dalam bentuk katalog, ya desirability itu nanti kan isinya kan ini. Katalog, produk di IG, kemudian apalagi edukasi di IG, kemudian apalagi cara order dan pemesanan. Nah, ini sudah sangat diinginkan begitu dites. Gitu ya, Kang Gita? Iya, Pak. Oke. Tapi kalau apa namanya, kan itu ada kayak nomor antriannya ya, Pak, ya. Itu masuk di cara ordernya ya, Pak, ya berarti. Antrian apa maksudnya? Kan jadi kita pesen lewat WA kan. Itu kan pasti chatnya banyak, misal banyak yang pesen, terus kita Pak mau memberikan inovasi biar order. Ya enggak apa-apa, nanti ditemukan pada proses solusi kan. Itu. Halo, bisa dengar suara saya? Teman-teman bisa dengar? Pak. Bisa. Okay. Kalau masalah antrian, itu banyak teorinya nanti itu. Ada teori antrian, nanti di matematika itu ada. Nanti bisa aja kamu membuat sebuah aplikasi untuk menghitung antrian. Bisa. Atau nanti dihitung dari jarak. Jaraknya disimulasi, mana dulu yang harus diambil. Ada metodenya, Tapi ya nanti ketika proses solusi kita selesaikan. Hang kita terpental loh. Kok hilang suara nih? Oke. Iya, Pak, Anggita keluar. Hang kita terpental ya? Sinyalnya, Pak. Oke, sinyalnya. Oke. Iki tak anggap beres. Bisnis model Canvas. Sorry, ini harusnya dissenting. Ini kurir independen. Kemudian design thinking yang kedua. Kemudian bisnis model Canvas. Design thinking, terus kemudian uji validasi pasar. Bisnis model Canvas. Nah, ini wis. Sopo? Anggita. Ini ya kata kuncinya. Kurir independen, design thinking, validasi pasar. Validasi pasar ini nanti kamu. Nah, ini ya. Iya, Pak. Ya. Nanti tak kasih rekamannya yang video kelas lanjutan kamu pelajari ya. Hubungannya dengan validasi pasar ini. Jadi validasi pasar ini tidak hanya design thinking, sorry, tak taruh di setelah sini aja. Ya. Monggo, kamu boleh validasi pasar yang kamu bahas, boleh UMKM. Sing paling gampang UMKM, tapi kalau ingin mengena, ini yang kamu bahas, validasi pasar ini.
Ini namanya sebenarnya bukan ini kerennya ini produk market fit. Nah, bahasanya ini. Kalau kamu mau cari teorinya, produk market fit. Ya. Wes, ini bahas di bab 1. Bentar, saya kasih tujuan dulu. Tujuan penelitiannya apa? Satu, mengetahui bisnis model kurir independen. Ya, kamu harus tahu dulu kan, kayak gimana sekarang posisinya. Kurir independen. 2, mengetahui inovasi yang diperlukan oleh kurir independen dalam hal apa tadi? Dalam hal apa? Mengoptimal layanan. Oke, optimalisasi layanan ya. Iya, Pak. Layanan. Oke, terus mengetahui bagaimana melakukan produk market fit. Atau ini bahasanya terlalu teoris ya. Melakukan penyesuaian layanan terhadap keinginan pasar. Wis, keren ini. Tahu kan ini bab 1. Bab 1. Bab 1. Ini bab 2, kamu bahas bab 2. Ini bab 3-nya ini. Sorry. Bab 3. Sudah, ini bab 4-nya nanti ini. Hasilnya seperti apa? Sorry, ini bukan di sini. Agita, ada yang mau ditanyakan? Itu, Pak, mengenai judulnya berarti saya rubah lagi ya, Pak. Karena Ya. kan itu saya pakai di MC. Ya, kamu rubah lagi. Kamu sesuaikan. Ya, ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3, ini bab 4. Wis, kamu tinggal mengembangkan. Apa kira-kira judulnya? Judulnya Inovasi Desain Thinking pada kurir independen Inovasi layanan. Inovasi layanan Kurir melalui independen. ya, independen melalui desain thinking. Melalui apa menggunakan? Menggunakan Desain metode desain thinking. Tulisan thinking bisa. Okay. Thinking ya. Yeah. Bisnis model canvas, bisnis model, dan sebenarnya nih produk market fit. Ini, tapi saya tidak tahu nanti terlalu panjang apa enggak. Tapi kalau kamu bisa 3 ini kamu masukkan, wah ini ciamik ini isinya. Banyak orang yang suka ini nanti. Banyak orang yang cari ini. Yang produk market fit-nya kurang memahami betul sih, Pak, tapi nanti saya coba lagi deh. Belajar soal itu. Harus belajar lah. Ya, kalau kamu ambil judul ini The Most Wanted ini nanti. Ya, ini kamu hapus saja. Kecamatan Bawah Kabupaten Lamongan itu masukkan saja nanti penjelasannya di objek sini. Customer di daerah mana? Di Kecamatan Babat. Di Kecamatan Babat. Kok besar banget. Di Kecamatan
Babat Kabupaten Lamongan. Nah, wis ya, keren ini udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup jelas. 17 ya, tak shift S. Oke. Cukup ya, teman-teman. Untuk abstrak cukup ya. Saya tak masuk ke bab 1 ya, supaya kita bisa move on ya. Pak, abstrak saya, Pak. Oh, iki hari ini iso-iso abstrak tuh iki. Oke, satu lagi ya. Di situ selesai ya. Anissa. Oh, ini yang lama ini. Sudah kamu perbaiki dah? Ini yang tadi, yang awal. Sama nggak, Anissa? Apa, Pak? Sama nggak? Ini saya download yang pertama tadi, yang sebelum kamu ganti. Sama nggak? Beda, Pak. Beda. Oke, saya download lagi kalau gitu. Anissa. Nah, ini lagi strategi marketing. Apa kira-kira ini? Langsung aja. Inovasi bisnis. Tadi kan sudah sama ya. Di tengah pandemi. Gini maksudnya. Anissa. Berarti itu bahas tentang inovasinya, ya, Pak? Ya, kalau strategi marketing itu kamu terkunci di marketingnya toh. Padahal bisnis itu nggak hanya marketing, nggak hanya nanti efeknya mesti kemana-mana itu, ke supplier, ke channelnya, saluran distribusinya, ke customer engagement-nya dan lain sebagainya. Ya, seperti tadi yang kita bahas, yang pertama tadi punya siapa tadi? Indri ya kan? Ngomongnya strategi marketing, ternyata kenyamanan tempat sama live musik kan nggak nyambung. Benar nggak? Saya hapus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, kita lihat. Silakan dibaca. Anissa. Kampung Roti merupakan produk bakery yang menyediakan berbagai macam jenis cake and bakery seperti donat, roti, makaron, kue, pastry, dan masih banyak jenis roti lain. COVID-19 merupakan virus corona yang muncul sejak tahun 2019. Adanya COVID-19 membawa dampak bagi semua orang, terutama dalam dunia bisnis. COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi para pengusaha, salah satunya toko Kampung Roti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan Kampung Roti untuk tetap konsisten dalam kondisi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya. Saya masih bingung, Pak. Nanti saya baca lagi. Kualitatif deskriptif. Oke. Terus? Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui. Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan
dari hasil wawancara karyawan Kampung Roti dan konsumen yang menjadi objek dalam penelitian. Melalui wawancara, objek penelitian, atau gini, observasi dan wawancara melibatkan atau dilakukan kepada pemilik, kemudian siapa lagi? Karyawan dan 6 orang pelanggan. Sorry. Dan 2 orang supplier. Nah, gini ya, biasanya ini yang dilakukan kepada pemiliknya, karyawan, dan kepada pelanggan dan 2 orang supplier. Analisa menggunakan metode Mills and Huberman. Ya, nanti kamu cari ya. Iya, Pak. Oke. Hasil penelitian ini adalah apa kira-kira? Tebakanmu apa? Anissa? Iya, Pak. Tebakanmu apa ini? Hipotesamu? Masih bingung, Pak. Ntar. Ini. Kayaknya ini deh, Pak, strategi marketingnya dia bertahan di pandemi itu. Gimana? Strateginya gimana? Marketingnya gimana? Mungkin aku juga belum melakukan pengamatan. Ya, kira-kira aja. Jadi, pemesanan menjadi online. Ini mungkin ya. Gampangannya gini ya. Nanti kan ini tebakan dulu. iya. Oke, pertanyaannya, kamu ini memotret apa kamu membuat solusi? Seperti saya tanyakan ke yang sebelumnya. Memotret, Pak. Oke, memotret. Kalau memotret cukup kamu menggunakan Mills and Huberman ini dengan wawancara ini sudah oke. Mana teknik? Bentar, kita lihat dari sini. Kampung Roti merupakan produk yang menyediakan ini informasi yang nggak penting, ya. Orang malas baca ini. Kamu kalau dibaca gini langsung dibuang ini. Wow, jelas ya produk roti bakery gitu. Misalkan kamu ganti gini. Kampung Roti di daerah mana? Daerah mana nih? Gresik, Pak. Gresik memiliki omset penjualan yang di atas rata-rata bakery umumnya di Gresik. Nah, ini langsung menarik orang. Paham ya? Iya, Pak, paham. Namun, adanya COVID-19, namun COVID-19 dampaknya sangat signifikan terhadap pendapatan.
kampung roti. Keadaan itu tidak berjalan lama karena kampung roti mampu melakukan inovasi strategis. Nah, ini menarik kalau kamu bisa ini. Ya? Nggih, Pak. Tak hapus ya? Nggih. Oke. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa. Jangan ngomong strategi sekarang, inovasi. Inovasi apa? Inovasi yang dilakukan kampung roti untuk tetap konsisten dalam kondisi. Untuk tetap roti untuk bertahan. Bertahan. Pertanyaan bertahan apa bertumbuh? Nanti kamu yang ya. Nggih, Pak. Ngerti tahu bedanya bertahan atau bertumbuh? Ngerti. Ya, ini kira-kira bertahan apa bertumbuh kampung roti? Kan kamu yang tahu, aku nggak ngerti. Bertahan sih, Pak. Oke. Ya. Wes. Nggih. Ini keren. Ini naikkan ke atas, ini bab 1. Ya, bab 1 bahas ini. Oke. Metode penelitian digunakan relatif. Oke, ini bab 3. Ini bab 4. Kemudian ini. Toko. Yang hasil penelitian itu bab 3. Ini bab 4 dong. Iya. Oh, bab 4. Ini bab 3, metode penelitian. Ya, ini bab 1. Bab 2-nya ini. Pertama, kamu bahas tentang kampung roti. Kampung roti atau toko kue boleh. Terus kemudian, kamu bahas bisnis model. Canvas. Yang kedua, kamu bahas 10 types of innovation. Ya. Ini kamu motret kan ceritanya ya. Terus beri Ya, COVID-19. Dampak. Nah, ini masukkan di sini. Ya. Wes, keren ini. Bentar, sebelum selesai ke tujuan dulu. Tujuannya tak tambahi tujuan. Tujuan nanti boleh kamu masukkan ke abstrak, boleh enggak? Apa tujuan penelitian? 1. Mengetahui inovasi apa yang dilakukan. Jangan, bisnis model dulu. Oh, pengetahuan. Kampung roti. Ya, kamu harus paham dulu. Yang kedua, apa? Mengetahui dampak COVID-19 terhadap bisnis kampung roti. Yang ketiga, mengetahui inovasi yang dilakukan kampung roti sehingga atau untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Wes ya, clear ya? Nggih, Pak. Ini boleh kamu masukkan ke abstrak di sini, boleh tidak, tergantung seberapa menarik. Dan abstrak itu kan ada batasan 200 kata. Ya. Nggih. Wes, oke. Clear. Abstrak revisi. Oke, ini jam berapa? Jam 9. Kita tadi mulai jam 8. Masih ada 30 menit. Terima kasih, Pak Beni. Ya, sama-sama. Oke, 30 menit akan saya bahas bab 1, apa saya kasih contoh abstrak yang lain. 30 menit. Bab 1, Pak. Bab 1 ya. Oke, kita masuk ke bab 1-nya Putra.
Pak. Terima kasih. Oke, apa kemarin? Peningkatan keuntungan toko kue Muncena di kota. Oke, abstraknya pandemi COVID telah memberikan penurunan dampak ekonomi. Bahkan pada UGM harus membuat strategi baru. Ini kamu memotret ya, bukan membuat baru ya, membuat Oke, inovasi Pak. ya. Benar. Oke. Oke. Ikut jawabannya kira-kira apa ini? Kok kamu nggak kasih tebakan ini hasil penelitiannya? Masih belum sih, Pak. Kan belum wawancara juga. Tak kasih tunjuk yang sudah pernah jadi ya. Oke, Pak. Punyanya, Siap. ini Barokah Sejati. Ini punyanya Sufa. Pak Sufa Oke, apa Pak. Mbak Siva Siap. itu? Tolong dibacakan, Putra. Oke, Pak. Abstrak. Wilayah pantai utara khususnya di daerah TPI Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, memiliki potensi ikan laut yang sangat luar biasa. Sementara kebutuhan masyarakat akan ikan laut sangat tinggi. Kenyataan ini membuat pemilik UD Barokah Sejati membuka bisnis ikan laut segar. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi bisnis yang telah dilakukan oleh pengelola UD Barokah Sejati sehingga mampu membesarkan bisnisnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini data diambil melalui observasi, wawancara, secara langsung kepada pengelola UD Barokah Sejati di Desa Sunggolegowo, Kabupaten Gresik. Analisa strategi menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis model yang diterapkan pada UD Barokah Sejati saat ini sudah mampu membuat perusahaan tumbuh dan berkembang. Kunci kekuatan ada pada desirability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 3 hal pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kekeluargaan, memberikan bonus pada setiap tahun yang biasanya diadakan setiap hari raya Idul Fitri bagi pelanggan pasar besar, dan strategi on-demand proses bagi pelanggan pabrik. Kedepan, inovasi di elemen mitra perlu diperkuat lagi untuk memperkuat aspek visibility atau kemampuan perusahaan. Dengan menambah jumlah mitra nelayan, sehingga jumlah bahan baku ikan makin banyak dan memungkinkan meningkatkan penjualan. Kata kunci, strategi, UD Barokah Sejati, dan model bisnis kanvas. Sudah, Pak. Oke. Kamu punya gambaran nggak? Kamu punya gambaran nggak dari membaca ini? Iya, Pak. Berarti itu gambarannya dia mempunyai hasil ujiannya itu apa namanya itu sudah bisnis modelnya sudah bertumbuh berkembang, terus menemukan kunci kekuatannya perusahaan UD Barokah, yaitu jadi ada disability sama 3 hal pendekatan. Terus ke depan dia udah ngomong bonus. Juga ke depan yang belum dianu apa? Ya. Oke, benar, ya, Pak. nanti jadi yang di more or less nanti kayak gini yang kamu lakukan, ya. Cuman baik, yang siap. Ada di hasil ini sebagian kecil temuan dia, ya. Saya bilang sebagian kecil. Kenapa? Karena abstrak terbatas. Jadi dicari yang menarik saja. Sebenarnya temuan dia banyak. Yang pertama tak kasih tahu ya. Iya, Pak. Nih, dia cerita omsetnya. Kemudian dia cerita apa saja yang dibelanjakan. Kemudian dia cerita bisnis modelnya. Ini. Nah, ya. Dari bisnis model ini yang dia soroti tadi itu apa tadi itu? Kekuatan disability. Nah, hanya di sini. Hanya ini. Ya, disability itu artinya yang diinginkan pelanggan. Yang diinginkan pelanggan. Oke, Pak. Oke, tak tunjukkan apa sih yang dimaksud disability itu. Biar kamu paham ya. Bentar. Siap.
Ini harusnya apa? Yang jadi fasil itu paham. Nah ini ya, desirability ini. Oh. Apakah produk jasa Iya. kamu diinginkan dan bisa dijangkau oleh konsumen? Jadi ada 3 kanvas, pelanggan, customer engagement, sama channel. Itu yang mengukur desirability. Yang diinginkan sama customer. Kalau yang visibility itu ngomong apakah perusahaan kita atau dapur kita mampu mensuplai, memberikan produk yang diinginkan oleh customer atau memberikan layanan yang diinginkan. Posisi ini tuh ada di key kompetensi, key activity, key apa lagi yang key itu? Research. Key resource. Research. Ya. Viability nanti diukur apakah pendapatannya dibandingkan dengan biayanya itu lebih tinggi pendapatannya sehingga bisnis itu menguntungkan. Bisa dipahami Ya, sampai di sini? Ya, Pak, bisa. Ya. Makanya tadi ke sini, balik lagi ke sini ke siapa tadi? Sufa. Barokah Jaya tadi. Nah, setelah dia mendefinisikan ini, dia mengukur visibility-nya tadi itu. Nah, dia bahas di sini. Atau langsung ke sini aja. Nah, simpulannya, ya Pak. Ya, desirability tadi itu dengan apa pendekatannya ini? Kalau ini memenuhi kebutuhan pelanggan ada 3 pendekatan, yaitu kekeluargaan, ini hubungannya dengan customer engagement-nya, kemudian memberikan bonus pada sistem ini, customer engagement juga ini posisinya, dan on-demand proses. Dia minta berapapun untuk perusahaan untuk membuat bahan baku ekspor untuk kerupuk, dia siap melayani. Ya, jadi bukan nanti hasilnya itu dijawab dengan teori. Jadi, ternyata hasilnya dengan menggunakan design thinking melalui proses empati, kemudian apa prototipe itu berhasil. Bukan seperti itu. Itu bukan penelitian, itu teori mana itu akhirnya. Ya, tapi kayak gini. Isinya ya. Apa sih hasilnya? Itu tunjukkan. Ini hanya sebagian kecil toh, sebagian banyaknya ada di bawah, ada di pembahasan di bab 4-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini Pak, bisa dipahami. Ini tak kopikan di tempatmu ya. Itu Ya, artinya Pak, sebagai pembanding. Bukan kamu seperti ini nanti enggak, ya. Oke, pendahuluan. Oke, latar belakang. Kan intinya kamu kan membahas ini kan? Iya, benar, Pak. Sampai sini. Oke, bisa anggap ini benar, saya nggak baca tentek waktu ya. Perusahaan masalahnya Ya, sudah. Oke, tujuannya juga sudah, manfaat penelitian sudah, kontribusi penelitian. Oke. Ya sudah, ini bab 1 selesai. Nanti benar, masuk Pak. bab 2. Ya. Ya, Pak. Bab 2 bahas apa? Nah, bab 2 bahas apa? Kajian pustaka. Pustaka yang mana yang dibahas? Nih. Yang pertama yang kamu bahas adalah toko kue Muncena. Ya, toko kue di dalamnya nanti ada Muncenanya kamu bahas. Ya, gimana sih toko kue itu? Ya, Pak. Yang dijual apa? Wis tetek bengek terkait toko kue itu kamu bahas di sini. Kemudian kamu cerita. Nah, kamu nanti ini memotret apa membuat solusi? Saya tanya. Memotret, Pak. Memotret ini design thinking kamu nggak perlukan karena yang melakukan kan mereka. Jadi langsung toko kue, bisnis model canvas, 10 type of innovation. Nah, kalau ini yang ditemukan adalah customer engagement kebetulan dia ya, hubungannya dengan desirability. Jadi yang dibahas customer engagement. Kalau kamu nanti saya nggak tahu apa yang kamu bahas. Kamu ini bisa masih opsional, tergantung penelitianmu nanti ya. Iya, benar, bisa Pak. customer engagement, bisa key partner, macam-macam. Kamu bisa fokus di situ.
Terus dampak ekonomi COVID-19. Ini anak COVID kita ini. Ada, Oh, Pak. iya. Sesuai Oke. orang, Pak. Ya wis oke. Oke. Kayak gini ya. Terus Iya, Pak. penelitian terdahulu itu dibahas di mana sih? Bab 1 atau bab 2? Penelitian Bab terdahulu. 2, Pak. Ya, bab 2. Bab 2 di 2.1. Oke. Oke, itu ya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya. Oke, untuk latar apa? Ya, latar belakangnya saya punya itu sudah kata kalimatnya sudah cukup atau enggak, Pak? Atau rumusnya itu segitu sampun atau kebanyakan atau kurang, Pak? Bab 1. Wah, bab 1 kudu diwaca iki. Cukup. Cukup Atau kurang? tidaknya itu harus bisa menjelaskan ini. Oh, oke. Harus bisa menjelaskan ini. Kalau sudah kalau menjelaskan sih insya Allah sudah menjelaskan sih, Pak. Saya takutnya masih kurang gitu sih, Pak. Dari COVID, terus kemudian dampak ekonomi sampai ini Muncena ya, Muncena ini yang iya, dibahas. benar, Pak. Dan Muncena Oke. itu kalau saran saya punya siapa tadi tuh yang Kampung Roti tadi loh. Ya, siapa tadi Kampung Anissa. Roti? Anissa, Pak. Nah, ini pembukaannya bagus ini. Cerita Kampung Roti. Fokus di Kampung Roti. Jadi nggak belakang ke UMKM. Kampung Roti di daerah Gresik memiliki omset penjualan yang di atas rata-rata. Ya, background-nya di Gresik. Namun COVID-19, nah ini bahasa ini kalau pakai ini ya, nanti kamu jelaskan kok iso di atas rata-rata berapa penjualannya, tuh apa itu kamu bahas di pendahuluan tadi. Ya. Kalau kamu ngambilnya mana? Ekonomi di Indonesia sehingga masyarakat mau. Lah ini kamu harus bahas ini kata-kata ini. Kamu dapat dari mana ini? Penjelasannya kayak apa ini? Ada sih, Pak, saya ambil sumber. Tapi di Gresik sih, Pak, bahwa penurun terdapat banyak UMKM yang gulung tikar itu, Pak, 30 nah, juta. ini kamu harus sesuaikan dong. Abstrakmu bilang perekonomian Indonesia kamu bahas. Di Gresik gitu, Pak. Iya, kalau kamu Gresik ya ceritakan gitu. Pak. Pokok kata-kata yang ada di sini itu kamu jelaskan di pendahuluan. Abstrak, pendahuluan. Ya. Atau kalau tidak sesuai, oh yang benar yang ini, Pak. Yo yang di atas benar kan. Oke, Pak. Berarti saya cukup ganti kalimat saja nggih, Pak, yang abstrak itu. Kalau gini, saran saya, kamu jangan masuk dengan COVID dulu, tapi masuk dengan cerita Muncena dulu. Oh. Apa sih keistimewaan Muncena sehingga layak diangkat di skripsi ini? Ya, apakah karena omset luar biasa? Apakah karena teknik pemasaran baru atau lainnya? Nah, kamu harus punya ini alasan ini, latar belakangnya ini. Yang membuat orang tertarik, ya kayak Kampung Roti tadi itu loh. Iya, benar. Ini penjualannya di atas rata-rata, tapi begitu kena COVID langsung jebret jatuh. Tapi spesialnya dia bisa bangkit lagi. Ya, kalau orang baca ini terus terang, wis seru kabeh iki. Iya kan? Iya, Pak. Ini juga sudah banyak yang tahu. Tapi hubungannya dengan Muncena apa? Kamu masih belum giring ini, ya. Benar, Pak. Ya, itu kamu perbaiki. Oke, berarti saya hampir samakan seperti punya Anissa itu, nggih, Pak? Ya, hampir samakan modelnya kayak gitu. Tapi jangan plek koyo ngono ya, perubahan. Sesuai apa kelebihan dari Muncena. Oke ya. Tadi saya sarankan tadi di bab 1 jangan langsung masuk di sini, tapi keistimewaan Muncena dulu, kemudian COVID, terus dampaknya terhadap Muncena itu apa, terus baru nanti strategi. Seperti ini loh. Seperti ini. Nah. Muncena spesial banget karena gini. Jadi orang pengen tahu gimana sih bisnis modelnya dia. Nah, tahu kan? Iya, benar.
Bagaimana cara toko kue Mencena mampu berhasil menemukan permasalahan? Kok gak ono COVID-19 ini? Malah bagusan yang kampung roti tadi ya. Oh, itu sesuai arahan Bapak kemarin sih, Pak. Berarti diskusinya kamu nggak ada COVID-nya. Ini aja nanti kamu lihat ya, model kayak gini ya. Oh, iya, Pak. Ini kamu pertimbangkan lagi. Ya, Nah, nanti saya tambahkan COVID. ya, ini yang jelas ini mengetahui inovasi yang dilakukan kamu roti untuk bertahan. Lah, kayak gini aja sudah. Bagus. Ya, kamu rubah Iya, toko bener, kue Pak. Mencena. Wes yo, kok dadanono dhewe ya. Ada Iya, lagi Pak. yang mau Terus, tanyakan? Dari itu mau Pak, tanya. izin bertanya untuk bab 2 itu, Ah. penelitian sebelumnya itu minimal berapa nggih, Pak? Berapa orang yang Minimal diteliti? berapa? Minimal jumlahnya sama kayak keywordmu. Keywordmu yang sudah tak benar ini. Nah, mengenal minimal tentang ada yang membahas toko kue. Untuk kue. Minimal ada yang membahas bisnis model canvas, ten type of innovation, customer engagement, dan dampak ekonomi. Jadi minimal ada berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, minimal 5. Dan nanti kamu tunjukkan Ya, apa persamaan dan perbedaannya dengan penelitianmu ini. Ya, Pak, jadi harus terkait dengan kata kunci ini, ya. Yes. Setiap penelitian harus ada itu. Ya. Oh, ya, Pak. Kata kuncimu ini sebenarnya kan terjemahan dari apa? Ini. Judul kan diturunkan ke kata kunci. Ayo, sudah menurun apa belum? Kita cek. Toko kue. Nah, sudah ada toko kue Mencena. Kemudian apa lagi? Bisnis model kanvas. Oke, kita anggap jangan saya inovasi aja, inovasi bisnis. Inovasi produk baru. Ini inovasinya di produk apa di layanan? Kira-kira? Nah, itu belum tahu. Masih kurang tahu sih, Pak. Mungkin di tanda kuningin aja, Pak. Tak garing ya. Nah, inovasi Baik, Pak, produk siap. dan layanan baru itu bisa didapatkan di sini. Ya, kalau kamu motret itu 2 ini yang bisa menjelaskan. Tapi kalau kamu seperti Anggita tadi itu berarti harus ada design thinking di dalamnya. Ya. Bisa dipahami? Paham. Siap. Oke. Oke, bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mohon maaf, Pak, izin bertanya lagi. Untuk teori itu berarti harus dari 5 kata kunci itu nggih, Pak? Ya, betul. Ya, nanti ini bab 2-mu ini. Gitu, ini bab 2-mu nanti kan? Bab 2. Pak. Baik, Pak. Bab 3-mu ini apa ini? Penelitian, nggih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif itu nih, Pak. Ya. Selangkah poin 3. Oke. Nanti yang abstraknya teman-temanmu tadi kan saya kirim ke grup ya. Nanti bisa saling lihat ya. Mungkin saya di si A sangat concern di penelitian, di B tidak. Saling lihat nanti, saling menyempurnakan. Baik, Pak, siap. Oke. Tinggal 5 menit. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau dibahas? Kurang 5 menit? Pak. Terima kasih Pak atas revisiannya. Sama-sama. Saya nggak dengar suaranya Elif sama sekali hari ini. Elif? Elif, Yogi, sama Safira. Saya nggak dengar suaranya. Bisa open mic? Hadir, Pak. Ya. Yogi, paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya tidak, Pak. Kamu sekarang sudah sampai di mana penelitianmu, Yogi? Saya habis itu, Pak, revisi abstrak sama bab 1 masih belum selesai, Pak. Yang masih buat latar belakangnya. Oke. Minggu depan dikumpulkan ya, bab 1 ya. Kita akan bahas 1, 2, kemudian kita bahas di bab 2 ya. Kalau minggu depan nggak nututi bab 2, ya saya akan bahas bab 1. Dipahami teman-teman? Ya Pak. Bisa, Oke. Pak. Safira. Sudah Iya, sampai di Pak. mana penelitiannya? Sama seperti Yogi, Pak. Kan kemarin revisi itu langsung lanjut ke bab 1, tapi masih proses. Oke. Oke, minggu depan ya dikumpulkan Iya, bab 1-nya. Insya Allah. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah cukup ya untuk hari ini. Ya Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Sama-sama. Saya end meeting ya.